teman-teman, kita ketemu Ustadz senior kita nih, guru gua Ustadz. Gimana Kiai, gimana? Ngobrol aja, nggak usah formal. Lanjutin cerita tadi. Iya, jadi satu ketika saya kedatangan tamu, saya nggak tahu kalau dia wartawan, dan dia juga sepertinya YouTuber gitu. Kalau anak-anak sekarang nyebutnya YouTuber. Terus? Nah, dia silaturahmi, bercanda, tiba-tiba arahnya langsung bertanya, siapa sih penyebar Islam gitu, khususnya di Jabodetabek. Kalau Jabodetabek ini kan cukup luas. Iya benar. Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi. 3 provinsi Ustaz. Nah, DKI, Banten, Jawa Barat. betul. Nah, terus? Karena kebetulan saya tahu dan meyakini sejak awal, saya juga hampir lupa saya sumbernya dapat dari mana gitu. Nah, waktu saya kuliah dulu sebelum ke PTIQ di IAIN saat itu memang saya DO. Nah, saya punya kawan namanya Ahmad Sofyan dari Cirebon. Dia dari Fakultas Syariah, saya di Usuluddin. Saya akrab sama Ahmad Sofyan. Tapi memang baik saya ataupun banyak teman-teman bilang si Ahmad Sofyan itu rada stres orangnya. Artinya stres itu sering kemasukan gitu. Bukan dia rada-rada gitu. Ya orang nyebutnya dia agak stres, tapi saya sendiri menduga dia seperti itu tuh karena memang gampang kemasukan gitu. Terus. Apakah kemasukannya itu dia kemasukan sendiri atau dia masukkan, itu urusan dia. Ya. Tapi intinya satu ketika dia bicara seperti bukan dia yang bicara. Nah, ini kecerdasan saya ini langsung memanfaatkan keadaan ini. Memanfaatkan keadaan ini tuh, wah, kalau ini bukan lo, gue boleh tanya dong, lo bisa tahu nggak Uyut gue ini siapa? Uyut itu kalau bahasa umum apa? Keruhun. Jadi datu. Kakek. Atasnya lagi. Oh. Iya. Udah dari kakek ke kakek. Masya Allah. Iya. Dengan gampang dia sebut itu. Bisa begitu? Iya. Ya Allah. Terus? Jadi yang rasionalnya. Disebutinnya siapa? Boleh disebutin nggak? Iya. Yang rasionalnya itu dia sebutkan peta wilayah dakwahnya beliau. Itu diantaranya Depok. Disebutin nama Uyutnya? Nah, setelah masuk di akal, wilayahnya dia sebut Depok dan makamnya juga dikasih tahu sama dia di sekitar Depok katanya. Ya, siapa? Kalau sampean tahu, gitu kan? Siapa kalau sampean tahu? Terus? Kamu ini itu keturunannya Raden Pecit Pangeran Darmakumala. Masya Allah. Kalau beliau dijuluki itu, ternyata banyak masyarakat di sini, keturunannya di sini juga, itu menyebut beliau Syekh Piatu. Syekh Piatu. Nah, Syekh Piatu itu
Itu makamnya ada di pinggir Kali Ciliwung. Pinggir Kali Ciliwung. Persisnya di Kelapa II, di Manggis. Dan dia cerita itu memang itu burung kalau melewati di makam itu jatuh mati. Masya Allah. Beliau punya teman akrab berdakwah itu namanya Syekh Muhammad Al-Barkah. Itu nggak pernah lepas dengan teman akrabnya Syekh Muhammad Al-Barkah. Nah pada tahun itu jadi memang banyak sekali orang-orang alim, orang sakti yang ternyata disebut sama beliau di situ, teman-temannya termasuk hampir 7 penyebar Islam di saat itu dengan periodik tahun yang memang bergantian. Pertama Syekh Piatu, satu, atau dengan yang disebutkan Pak Sofyan itu orang Cirebon itu, beliau Raden Pecik Pangeran Dharma Kumala. Yang kedua Syekh Muhammad Al-Barkah. Syekh Muhammad Al-Barkah. Karena penasaran, seiring jalannya waktu saya carilah itu yang namanya Syekh Muhammad Al-Barkah. Kemana-mana nggak ada yang tahu orang, sampai makamnya saya kejar terus. Saya kelilingi dari mulai Rangkas Bitung sampai ke Bayah, Cikotok, sampai ke Jasina, sampai ke Sukabumi, saya nggak dapat makam beliau di mana. Syekh Muhammad Al-Barkah. Syekh Muhammad Al-Barkah. Nah sampai saat ini, wallahu alam apakah saya sudah sampai, sebenarnya saya nggak tahu kalau itu beliau, tapi saya udah usaha nyari teman akrabnya saya Piatu. Ya, sebentar Ustaz. Pak Kek. Kita dulu pernah diajari tuh di pesantren, saya kira sama dengan antum. Ada satu ungkapan itu namanya ar-ruhu jundun mujannadah. Jadi ruh itu dikiaskan sebagai satu tentara dan dia akan bergabung dengan komplotan tentara. Artinya penjelasan oleh Syekh Haji Umar Bakri Lubis dari Pondok Pesantren Mustafa Purba Baru, kalau ruh saya ini bertemu dengan ruhnya Ustadz Fauzi Pak Kiai, saya ngomongnya Ustadz Fauzi dulu Pak Kiai. Ya, tapi biar antum tahu, saya nggak butuh, saya nggak perlu dipanggil Ustadz atau Kiai. Oh iya, oke, siap. Saya mah asal jangan dipanggil setan aja. Tos. Asal jangan dipanggil setan aja. Kalau saya mah panggil nama saya lebih senang gitu. Ini teman-teman pemirsa UKS TV, keluarga sahabat dan jamaah, cocoknya beliau ini dengan kita ini begitu. Jadi ya kita adalah bagian dari bui-bui cinta ya, bui-bui mahabbah yang ada di tengah-tengah masyarakat, di pinggir Setu Mangga Bolong, pinggir Setu Babakan, atau lebih sederhananya bui-bui cinta yang ada di bagian terdalam atau bagian terkecil dari lautan ilmu atau bahrul ulum. Agar penasaran, Ustaz, ntar kita lanjut lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.